Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang keputusan investasi modal yang beranggotakan saya Alfia Meliani, kedua Ngaisun Dwi Ningsih, tiga Revo Chandra Purnayuda. Pengertian keputusan investasi modal. Organisasi bisnis seringkali dihadapkan dengan peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam suatu aset atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Sistem produksi baru, pabrik baru, peralatan baru, serta pengembangan produk baru merupakan contoh aset dan proyek untuk kategori ini. Sebagai contoh, suatu organisasi mungkin dihadapkan dengan keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak dalam pabrik baru. Keputusan untuk memiliki komitmen jangka panjang di atas merupakan contoh keputusan investasi modal capital investment decision. Untuk membantu memudahkan pembuatan keputusan investasi modal, pada bab ini akan dibahas tentang 4 model atau metode keuangan yang sangat berguna untuk menganalisis investasi modal, yaitu 1. Metode periode pengembalian atau payback period. 2. Metode tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return. 3. Metode nilai sekarang bersih, net present value. 4. Metode tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk pemilihan aset jangka panjang. Proses pembuatan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Terdapat 2 jenis proyek penganggaran modal yang dipertimbangkan. Pertama, proyek independen adalah proyek yang apabila diterima atau ditolak tidak akan berpengaruh terhadap arus kas proyek lainnya. Kedua, proyek penganggaran modal yang mensyaratkan perusahaan untuk memilih salah satu di antara alternatif yang saling menyediakan jasa dasar yang serupa. 1. Metode periode pengembalian. Metode periode pengembalian atau payback period. Metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Sebagai contoh, seorang dokter gigi melakukan investasi pada seperangkat alat bor baru seharga 160 juta. Arus kas bersih atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang dihasilkan oleh penggunaan peralatan tersebut adalah sebesar 80 juta per tahun. Jadi, periode pengembaliannya adalah selama 2 tahun atau 160 juta dibagi 80 juta. Apabila arus kas suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumus berikut ini dapat digunakan untuk menghitung periode pengembalian. Periode pengembalian sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Apabila arus kas tidak sama jumlahnya, maka periode pengembalian dihitung dengan cara menambahkan arus kas tahunan sampai pada waktu ketika investasi awal dapat diperoleh kembali. Apabila pembagian untuk setiap tahunnya diperlukan, maka diasumsikan bahwa jumlah arus kas yang terjadi adalah merata setiap tahun. Salah satu cara untuk menggunakan metode periode pengembalian adalah dengan menetapkan periode pengembalian maksimum untuk seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang melewati batas periode yang ditetapkan. Alasan lain yang kurang begitu penting bagi perusahaan menyangkut masalah pekerjaan. Banyak manajer yang berwenang membuat keputusan investasi modal akan memilih investasi dengan periode pengembalian yang cepat berdasarkan kepentingan pribadi.
Apabila kinerja seorang manajer diukur dengan menggunakan kriteria jangka pendek, seperti misalnya laba bersih atau net income, maka kemungkinan ia akan memilih proyek dengan periode pengembalian yang cepat untuk menunjukkan peningkatan laba bersih secepat mungkin. Periode pengembalian juga dapat digunakan untuk memilih alternatif proyek yang saling meniadakan. Menurut pendekatan ini, investasi dengan periode pengembalian terpendek lebih disukai daripada investasi dengan periode pengembalian yang lebih panjang. Bagaimanapun, penggunaan model periode pengembalian kurang baik digunakan karena mengandung dua kelemahan utama, yaitu 1. Mengabaikan kinerja investasi setelah melewati periode pengembalian. 2. Mengabaikan nilai waktu uang. Singkatnya, metode periode pengembalian memberi informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. 1. Membantu mengendalikan resiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. 2. Membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. 3. Membantu mengendalikan resiko keusangan. 4. Membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Selain itu, metode periode pengembalian juga memiliki kelebihan, yaitu sederhana perhitungannya dan mudah untuk diaplikasikan. Namun, metode periode pengembalian mengandung kelemahan signifikan, yaitu mengabaikan kinerja investasi setelah melewati periode pengembalian dan nilai waktu uang. Meskipun perhitungan periode pengembalian mungkin bermanfaat bagi seorang manajer, tetapi hanya mengandalkan pada hal itu saja dalam keputusan investasi modal akan kurang bijaksana. 2. Metode tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi atau accounting rate of return mengukur kelayakan suatu proyek dengan menggunakan laba, bukan arus kas proyek. Tingkat pengembalian akuntansi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Cara perhitungan laba bersih dan arus kas dapat dirumuskan dalam suatu formula sederhana sebagai berikut. AK sama dengan LB ditambah D atau LB sama dengan AK dikurangi D. Keterangan: AK sama dengan arus kas, LB sama dengan laba bersih, D sama dengan depresiasi. Metode tingkat pengembalian akuntansi benar-benar mempertimbangkan profitabilitas proyek. Metode tingkat pengembalian akuntansi memiliki kesamaan dengan metode periode pengembalian, yaitu keduanya mengabaikan nilai waktu uang. Pengabaian nilai waktu uang juga merupakan kelemahan metode tingkat pengembalian akuntansi, karena metode ini dapat mendorong seorang manajer untuk memilih investasi yang tidak memaksimalkan laba. 3. Metode NPV atau Net Present Value. NPV atau Net Present Value, nilai sekarang bersih, merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV digunakan untuk mengukur kinerja atau kelayakan suatu investasi. Apabila NPV suatu proyek adalah positif, hal itu berarti terjadi peningkatan kekayaan. Bagi suatu perusahaan, hal ini berarti bahwa besarnya nilai positif NPV mengukur terjadinya peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Apabila NPV positif, hal tersebut menandakan bahwa 1. Investasi awal telah tertutup. 2. Tingkat pengembalian yang diisyaratkan telah berhasil dipenuhi. 3. Tingkat pengembalian yang melebihi butir 1 dan 2 telah diterima. Jadi, apabila NPV lebih besar daripada 0, maka dapat disimpulkan bahwa investasi menguntungkan dan investasi dapat diterima.
Apabila NPF sama dengan 0, maka pengambil keputusan dapat menerima atau menolak investasi tersebut. Akhirnya, apabila NPF lebih kecil daripada 0, maka investasi sebaiknya ditolak. 4. IRR atau Internal Rate of Return. IRR, Internal Rate of Return, atau tingkat pengembalian internal. IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat bunga yang menjadikan NPF proyek sama dengan 0. Apabila IRR lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka proyek tersebut dapat diterima. Apabila IRR sama dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka proyek dapat diterima atau ditolak. Dan apabila IRR lebih kecil daripada tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka proyek ditolak. Contoh, Nona Dania adalah seorang manajer perusahaan otomotif yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam pembelian peralatan perakitan mobil. Untuk mendapatkan peralatan baru tersebut, diperlukan pengeluaran dana awal atau initial outlay sebesar 60 juta. Dana tersebut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu 1. Dana deposito milik perusahaan yang ada di bank sebesar 30 juta dengan tingkat bunga deposito sebesar 13%. Dan 2. Pinjaman perusahaan kepada bank sebesar 30 juta dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 15%. Biaya modal atau cost of capital rata-rata merupakan discount rate yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Nona Dania memperkirakan bahwa dengan dimilikinya peralatan perakitan mobil yang baru tersebut, perusahaan akan dapat memperoleh penerimaan kas atau cash inflow sebesar 10 juta per tahun. Nona Dania berharap peralatan baru tersebut dapat digunakan oleh perusahaan selama 20 tahun. Berdasarkan data di atas, maka untuk menentukan nilai IRR diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menghitung faktor diskonto. Faktor diskonto dihitung dengan cara membagi investasi dengan arus kas masuk, atau 60 juta dibagi 10 juta sama dengan 6. 2. Menentukan nilai IRR atau I dalam tabel, berdasarkan besarnya nilai faktor diskonto yang diperoleh dari perhitungan pada langkah sebelumnya. 3. Dari tabel 2 diketahui bahwa berdasarkan nilai faktor diskonto sebesar 6, IRR terletak di antara 14% dan 16% atau digunakan baris tahun ke-20. 4. Oleh karena IRR terletak di antara I 14% dan I 16%, maka penentuan nilai IRR perlu dilakukan dengan cara interpolasi. Perhitungan interpolasi dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini. Interpolasi 1. Berdasarkan nilai I 14% dalam tabel, diketahui bahwa nilai faktor diskonto adalah sebesar 6,623. B. Berdasarkan nilai I 16% dalam tabel, diketahui bahwa nilai faktor diskonto adalah sebesar 5,929. C. Selisih I di antara 14% dan 16% adalah sebesar 2%. D. Selisih faktor diskonto di antara 6,623 dan 5,929 adalah sebesar 0,694. E. Selisih faktor diskonto 6,623 dan 6,000 adalah sebesar 0,623. F. Berdasarkan kedua selisih di atas, maka dapat dihitung IRR dengan cara menambah I terendah dengan rasio kedua selisih, yaitu 14% ditambah 0,623 dibagi 0,694 dikali 2% sama dengan 15,7953%. Interpolasi 2. A.
berdasarkan nilai 14% dalam tabel, diketahui bahwa nilai faktor diskonto adalah sebesar 6,623. B. Berdasarkan nilai I 16% dalam tabel, diketahui bahwa faktor diskonto adalah sebesar 5,929. C. Selisih I di antara 14% dan 16% adalah sebesar 2%. D. Selisih faktor diskonto di antara 6,623 dan 5,929 adalah sebesar 0,694. E. Selisih faktor diskonto 5,929 dan 6,000 adalah sebesar 0,071. F. Berdasarkan kedua selisih di atas, maka dapat dihitung IRR dengan cara mengurangi I tertinggi dengan rasio kedua selisih, yaitu 16% dikurangi 0,071 dibagi 0,694 dikali 2% sama dengan 15,7953%. Pasca audit proyek modal. Salah satu elemen kunci dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut sebagai pasca audit. Pasca audit membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasi sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Pasca audit mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Manfaat pasca audit. Perusahaan yang melakukan pasca audit terhadap proyek modal mendapatkan beberapa manfaat, yaitu pertama, dengan mengevaluasi profitabilitas, pasca audit menjamin bahwa sumber daya digunakan secara bijaksana. Kedua, pasca audit adalah dampaknya terhadap perilaku manajer. Pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pembuatan keputusan di masa yang akan datang. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pasca audit memiliki beberapa keterbatasan, yaitu pertama, pasca audit memerlukan biaya yang cukup besar. Kedua, meskipun pasca audit dapat memberi beberapa manfaat yang signifikan, namun apabila asumsi yang digunakan dalam analisis tidak sesuai dengan perubahan lingkungan operasi, maka keputusan yang dihasilkan dalam pasca audit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proyek-proyek saling meniadakan. Kebanyakan keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek-proyek yang bersifat saling meniadakan atau mutual eksklusif. Bagaimana analisis NPV dan IRR digunakan untuk memilih di antara proyek yang saling meniadakan merupakan pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang lebih menarik lagi adalah tentang pertimbangan apakah NPV dan IRR memiliki perbedaan kemampuan dalam membantu manajer membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kekayaan pada saat muncul berbagai alternatif yang saling meniadakan. Sebagai contoh, sebelumnya telah ditunjukkan bahwa model non-diskonto dapat menyebabkan pilihan yang salah karena model ini mengabaikan nilai waktu uang. Oleh karena adanya kelemahan tersebut, maka model diskonto dianggap lebih unggul. Demikian juga telah ditunjukkan bahwa model NPV secara umum lebih disenangi dibandingkan dengan model IRR ketika memilih di antara alternatif proyek yang saling meniadakan. Untuk menggambarkan analisis NPV pada proyek yang saling meniadakan diberikan contoh berikut ini. PT Indraprasta memutuskan untuk memasarkan suatu produk mainan yang memungkinkan bagi seorang pemain untuk memperlihatkan dan mengembangkan pengetahuan geografinya. Melihat ketertarikan banyak pelanggan terhadap produk tersebut, perusahaan yakin bahwa produk tersebut akan sukses. Departemen pemasaran memilih Peta Dunia sebagai nama produk mainan tersebut. Dua desain berbeda menjadi bahan pertimbangan. Desain B lebih rumit daripada desain A dan akan memerlukan investasi serta biaya operasi tahunan yang lebih besar. Tetapi
tetapi juga akan menghasilkan pendapatan tahunan yang lebih besar. Proyeksi pendapatan tahunan, biaya tahunan, pengeluaran modal, dan proyek umum untuk setiap desain atau arus kas setelah pajak adalah sebagai berikut. Keterangan pendapatan kas tahunan. Desain A 358.920.000. Desain B 478.560.000. Biaya operasi kas tahunan. Desain A 238.920.000. Desain B 338.560.000. Peralatan atau dibayar sebelum tahun ke-1. Desain A 360 juta. Desain B 420 juta. Umur proyek. Desain A 5 tahun, desain B 5 tahun. Perusahaan harus memutuskan desain yang akan dipilih. Diasumsikan bahwa biaya modal untuk perusahaan adalah sebesar 12%. Desain A memerlukan pengeluaran awal sebesar 360 juta dan memiliki arus kas masuk tahunan bersih sebesar 120 juta atau pendapatan sebesar 358.920 dikurangi biaya sebesar 238.920. Desain B dengan pengeluaran awal sebesar 420 juta memiliki arus kas masuk tahunan bersih sebesar 140 juta atau 478.560 dikurangi 338.560. Berdasarkan informasi di atas, pola arus kas setiap proyek dapat dijelaskan dan NPV dapat dihitung. Berdasarkan analisis NPV, desain B adalah lebih menguntungkan dan ditunjukkan dengan nilai NPV yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih desain B daripada desain A. Investasi modal dan masalah etika. Keputusan investasi modal seringkali menawarkan godaan besar yang dapat menimbulkan terjadinya interpretasi secara salah. Antar manajer divisi seringkali juga harus bersaing untuk memperoleh sumber daya modal yang langka. Sebagai contoh, seorang manajer mungkin memerlukan persetujuan untuk setiap pengeluaran modal di atas tingkat yang telah ditentukan. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa proyek tersebut akan menghasilkan NPV positif atau IRR yang dapat diterima. Para manajer perlu menyadari bahwa bagaimana tujuan dicapai merupakan hal yang penting, bahkan mungkin lebih penting dibandingkan pencapaian tujuan itu sendiri. Selanjutnya, sistem evaluasi kinerja perusahaan harus terstruktur sehingga sistem pemberian imbalan tidak menyediakan insentif bagi perilaku yang tidak etis. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Satu langkah penting dalam analisis investasi modal adalah menentukan pola arus kas untuk setiap proyek yang dipertimbangkan. Perhitungan arus kas merupakan langkah kritis dalam suatu proses investasi modal. Kesalahan estimasi dapat mengakibatkan keputusan yang keliru tanpa memerhatikan model keputusan yang digunakan. Ada dua langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas, yaitu 1. Peramalan pendapatan biaya dan pengeluaran modal. 2. Menyesuaikan arus kas bruto terhadap pengaruh inflasi dan pajak. Penyesuaian peramalan terhadap inflasi. Di Indonesia, inflasi secara relatif adalah dalam tingkatan sedang dan kebutuhan untuk penyesuaian arus kas bukan merupakan hal yang penting. Namun bagi perusahaan yang beroperasi pada lingkungan internasional, inflasi dapat menjadi sangat tinggi di beberapa negara tertentu dan pengaruhnya terhadap keputusan investasi modal dapat menjadi sangat penting. Dalam suatu lingkungan yang mengalami inflasi, pasar keuangan akan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan terjadinya inflasi. Oleh karena itu, biaya modal terdiri atas dua unsur berikut ini. 1. Tingkat real. 2.
unsur inflasi, investor meminta bayaran lebih sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli rupiah atau mata uang lokal. Konversi arus kas bruto menjadi arus kas setelah pajak. Apabila diasumsikan bahwa arus kas bruto sudah disesuaikan dengan inflasi yang diprediksi dengan tingkat akurasi tertentu, maka selanjutnya analisis harus menyesuaikan arus kas tersebut untuk tujuan pajak. Untuk menganalisis pengaruh pajak, arus kas biasanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu 1. Arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aset proyek, dan 2. Arus kas masuk yang dihasilkan selama umur proyek. Arus kas keluar dan arus kas masuk yang disesuaikan dengan pengaruh pajak disebut arus kas keluar bersih dan arus kas masuk bersih. Arus kas bersih tersebut mencakup pendapatan, biaya operasi, dan implikasi pajak yang relevan. Hal-hal tersebut merupakan masukan yang penting dalam pembuatan keputusan investasi modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.